banyak orang yang tahu Caca, you're dealing with bipolar gitu. How you deal with bipolar disorder sampai sekarang dan tetap masih bisa bekerja, menginspirasi orang, menjadi ibu yang baik juga buat anak kamu? Jadi aku selalu Hai guys, hai Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Kita ketemu kita ketemu di 1, 2, 3 di rumah semuanya. Ini bersama dengan seseorang yang banyak banget yang request ya untuk menjadi tamu di vlog gue, the one only Marshanda. Yeay. Caca, how are you? I'm good. I'm Tuhan, great. alhamdulillah. Ngapain aja, Ca? Di rumah ngapain aja, Ca? Aduh, aku lagi tiap hari kerjanya bikin body scrub organik sama bikin body butter organik. Jadi selama masa era di rumah aja, Ya. awalnya itu cuma hobi, Kamel. Ya, Aku tuh emang dari dulu suka banget bikin skincare sendiri, buat diri sendiri sama buat saudara-saudara gitu, buat teman. Oke. Terus gara-gara stay at home aja kan nggak ngapa-ngapain ya, aku jadi bikin banyak banget. Tiba-tiba aku dapet ide untuk bikin ini jadi brand, dan aku jualan ini online, dan baru launching kemarin. Congratulations! Itu yang warna merah, orange, kuning itu sesuai dengan warna rumah baru elu. Oh, iya sih, bener juga ya, bener. Itu warna yang memang aku suka banget. Congratulations ya, your new house. Caca ini adalah salah seorang public figure yang menurut gua selalu concern dengan mental health atau mental issue gitu. Di zaman sekarang, pandemi yang udah 2 bulan, nyaris mau 3 bulan, banyak banget orang yang tadinya YOLO, santai, ya kan, easy going, santai aja, udah mulai nih, Ca, anxiety, depressed, stress out, karena you know lah, keuangan dan segala macam. Ca, kamu sendiri orang yang sangat concern dengan masalah mental issue. Gimana caranya untuk kita aware bahwa, oke, misalnya nih, kita tahu bahwa we need help, atau kita butuh untuk refresh atau restart ke dalam, ke masalah mental kita. Ya, jadi memang ini challenge ya untuk banyak orang masa seperti sekarang. Tapi ada beberapa hal yang penting banget untuk kita prioritaskan. Pertama, adalah salah satunya adalah lingkungan atau orang-orang yang kita pilih untuk kita tuh paling sering berkomunikasi sama siapa, sama mereka misalnya. Nah, jadi orang-orang ini kita harus pastikan bukan supaya mereka tuh janganlah orang-orang yang selalu ngasih input yang penuh dengan rasa takut, penuh dengan kenegatifan, apalagi di masa yang sekarang banyak orang tenggelam dalam fear atau rasa takut. Betul. Karena bisa juga sebenarnya di masa seperti ini kita manfaatkan momen ini untuk kita beristirahat. Ya. Karena ya dari satu sisi bisa dipandang kapan lagi kita bisa di rumah aja tanpa ada tuntutan harus sibuk yang full on setiap hari kesana sini seperti sebelumnya, dan ini nggak apa-apa gitu loh. Jadi just embrace the resting period gitu. Embrace it aja, dan gak apa-apa untuk kayak kita di rumah aja. Jadi kan ini momen untuk reconnect sama keluarga kita, sama pasangan kita, sama anak kita. So embrace the resting period. Ca, apa yang Caca lakuin untuk bisa bikin Caca selalu sehat secara mental? Karena gini, banyak orang yang bilang kita harus makan sehat, kita harus olahraga gitu, untuk supaya jasmani kita, badan kita bisa sehat. Tapi banyak orang suka lupa kadang-kadang yang harus dijaga sehatnya bukan cuma badan, tapi juga mental kita. In your daily activity, what do you do untuk bisa bikin your mental health selalu dalam keadaan yang fit? Ada beberapa, misalnya aku suka hampir setiap hari aku mengimplementasikan yang namanya meditation atau prayer. Jadi entah dalam bentuk doa, entah dalam bentuk meditasi pakai audio meditation, pakai aplikasi. Sekarang banyak banget aplikasi di HP kita yang bisa membantu kita meditasi. Terus dari gitu aku juga membuat diriku jadi otomatis punya kebiasaan yang udah otomatis gitu loh. Tadinya aku paksa-paksain, tapi lama-lama jadi dengan sendirinya, yaitu punya habit untuk bikin daftar hal-hal dalam hidup yang bisa aku syukurin tuh apa aja. Oh, gratitude list. Yes. Kalau tadinya biasa aku tulis, ada momen-momen dimana kayak ya udah itu secara mental aja di kepalaku aja, muter hal-hal yang aku bisa syukurin. Dan satu lagi yang paling terakhir adalah to be okay when we are not okay.
To be untuk okay membiarkan dan menggak apa-apakan. Nggak apa-apa gitu kalau misalnya kita lagi ngerasa nggak nyaman, kita lagi sedih, kita lagi punya perasaan yang negatif, yang nggak nyaman. It's okay, kita manusia. Kita nggak harus selalu sempurna kayak sosial media orang-orang di luar sana yang kelihatannya hidupnya bahagia-bahagia aja. Ya. Caca, gimana caranya di tengah-tengah hajaran sosial media tiap hari ini handphone scroll up, scroll down, ya kan? Kadang-kadang tidak semuanya sehat dan semuanya memberikan influence ke dalam diri kita supaya kita tetap bisa, sadar diri dan nggak kehajar dengan begitu banyak hal dari sosial media. Iya, biasanya kita itu apa yang masuk ke dalam otak kita atau makanan nutrisi otak kita tuh kita masukin tanpa sadar. Kita makan dari otak itu kita lakukan secara otomatis aja gitu. Jadi mau itu baik, mau itu buruk buat kita nggak filter itu. Nah mungkin kita harus meningkatkan awareness atau kesadaran apa aja sih yang makanan yang masuk ke dalam mental dan psikologis kita. Contohnya di sosial media. Nah kayak aku nggak pernah melihat timeline atau story itu jarang banget. Tapi aku follow sih banyak orang gitu. Cuman untuk sosial media aku sangat selektif banget dalam berkomunikasi sama siapapun itu karena atau nonton TV atau nonton online course atau baca apapun yang ada di HP itu kalau misalnya udah vibe-nya negatif karena aku awalnya membiasakan diri untuk inget oke ini positif apa enggak setiap ada input langsung ada filter operasional filter gitu loh ini bagus atau buruk ini sehat atau nggak sehat ini membangun atau membuat kita down. Kalau membuat kita down, ya udah. Nggak usah. No. Ya, oke. Jadi emang kitanya harus pinter-pinter memfilter gitu ya, Ca? Iya, karena kita harus menganggap diri kita itu pantas untuk merasa happy dan kita itu bernilai. Jadi kita boleh kok selektif untuk mengasih makan nutrisi otak ya yang positif-positif aja dan itu bagus banget untuk self protection dan self love sebenarnya. Oke, ya. Self-love nih, Ca. Banyak banget orang yang kadang-kadang pengen mencintai, pengen mengasihi, tapi kadang-kadang lupa untuk mengasihi dari kita sendiri harus start dengan self-love kita sendiri gitu. Caca kan juga termasuk orang yang ibaratnya selain kamu juga sangat concern dengan mental health, kamu juga selalu, kayak aku sering lihat kamu bikin poem atau bentuk apapun juga isinya adalah self love gitu loh. Kamu concern banget dengan hal seperti itu. Apa yang pengen kamu sampaikan sama fans kamu tentang self love? Bahwa self love itu memang mungkin jadi ada 4 tahap. Yang salah satunya adalah self love yang dilewatin sama semua orang yang mau untuk berkembang dan grow jadi orang yang lebih baik dalam mengasihi orang lain. Pertama, biasanya kita itu berada dalam state yang namanya self lack. Jadi kita kekurangan self. Terus udah gitu kita jarang memberikan nutrisi positif ke diri kita sendiri, menerima cinta dari orang lain kita juga nggak bisa, apalagi mencintai orang lain. Tahap setelah itu adalah selfish. Nah kita itu, selfish itu udah mulai kayak gue harus dapetin yang baik, gue harus bisa memenangkan atau memprioritaskan kebahagiaan gue supaya nanti kita bisa ke self love. Yaitu dimana kita bisa ngasih makan rasa cinta ke diri kita sampai penuh. Begitu udah penuh, kita jadi yang terakhir, selfless. Dimana udah bukan soal diri kita doang, tapi kita bisa jadi tentang orang lain, buat orang lain, mencintai orang lain. Akhirnya karena kita udah kepenuhan cinta itu sendiri, sampai cinta itu kita kasih ke orang lain tuh bisa. Kalau kita nggak punya, kita nggak akan bisa ngasih apa yang kita nggak punya dalam diri kita. Benar. Setuju banget, Ca. Tapi hebat ya, kamu bisa di usia yang ibaratnya masih muda, lo bisa comes out with so many knowledge gitu. Gue yakin banget ini pasti satu juga karena kamu adalah orang yang selalu pengen nambah ilmu. And then the second one, gue percaya your experiences in life juga banyak banget yang membuat kamu menjadi pribadi yang sekarang gitu. Kayak banyak orang yang tahu Caca, you're dealing with bipolar gitu. How you deal with bipolar disorder sampai sekarang dan tetap masih bisa bekerja, menginspirasi orang, menjadi ibu yang baik juga buat anak kamu. Jadi aku selalu memonitor diri aku sendiri itu dan itu nggak aku lakukan cuman sendirian, aku lakuin sama teman terdekat aku, sahabat-sahabat, keluarga dan juga aku punya beberapa coach dalam hidup aku. Ada yang untuk psikologis aku, ada yang untuk bisnis, ada yang untuk spiritual. Nah, jadi aku selalu setiap 2 minggu sekali kontakkan sama mereka untuk update kondisi aku seperti apa, yang aku rasain, mau lagi ada masalah, mau lagi nggak ada masalah pun aku sharing sama mereka. Jadi aku selalu aware gitu, dan kalau misalnya memang ada sesuatu yang ngerasa kayak
nggak nyaman, menyedihkan, namanya hidup pasti ada aja masalah. Nah, itu aku biarkan prosesnya itu berjalan gitu loh. Jangan aku deny dan aku pendem, karena justru itu yang bisa bikin orang bipolar jadi mengganggu orang lain, jadi kasar, jadi marah-marah, karena dia nggak mau mengolah perasaan-perasaan yang nggak nyaman. Dia mendingan mendem dan ngubur itu. Nah, itu nanti bisa meledak dan justru malah nggak sehat. Dan itu nggak cuma buat orang bipolar sih, buat siapa aja sih. Oke. Tadi Caca bilang, it's okay when you're not feeling... Not to be okay. It's okay not to be okay. Kamu bilang gitu. Nah, tapi kan di Indonesia ya, yang aku lihat nih, banyak orang yang mungkin ngerasa sebenarnya I'm not okay. Tapi first, they don't wanna admit it. Dan yang kedua, seeking for professional help itu takutnya dibilang, lu gila ya? Masih ada, you know, predikat omongan seperti itu di masyarakat gitu loh. Iya, kalau bagi aku sih yang terpenting selain menyelamatkan diriku sendiri adalah menyelamatkan anak-anakku gitu, atau orang yang aku sayang. Karena kalau kita nggak mau look for professional help, dan kita nggak mau menyembuhkan luka-luka, mengakui rasa-rasa marah, rasa sedih apapun itu, dan berproses dengan itu, dibantu sama orang yang benar dan ngerti ya, kayak profesional, psikolog, dan sebagainya, kita akan kayak orang yang luka, terus udah gitu lukanya tuh belum kering, tapi kita umpetin diem-diem, dalam-dalam nggak kelihatan sama orang gitu loh. Benar. Jadi lukanya udah bernanah, tapi yang kena cacaran nanah-nanahnya itu adalah orang-orang terdekat kita. Nah, kita nyari pertolongan bukan demi diri kita doang, tapi demi orang-orang yang kita tuh pengen kita diingat sama mereka nih kalau suatu hari nanti kita mati, sebagai seseorang yang mampu menyayangi mereka karena kita udah menyayangi diri kita sendiri dulu. Yes, benar-benar. Oke, banyak orang yang, sorry ya Cak, misalnya dealing with things that happen in your life, misalnya gagal, let's say gitu, dalam pernikahan, dan nggak bisa untuk getting up again, nggak bisa, you know, balik lagi functional sebagai seorang ibu gitu. Sedangkan kalau aku nih Cak ngelihatnya, you're dealing with many obstacles gitu, but you're getting up again gitu, dan lo tetap bisa functional kembali gitu, walaupun through ups and down gitu. Nah, buat orang-orang yang susah nih, karena kan kadang-kadang kegagalan dalam pernikahan itu meninggalkan luka. Ya. Kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari. Kan kita kan ada anak yang harus kita taking care of. What's your message to people? Semua itu kalau bagi aku selalu yang bikin aku kuat go through so many obstacle adalah karena aku yakin selalu ya, seburuk apapun kondisi yang Tuhan kasih ke aku selalu punya pemikiran bahwa Tuhan itu sayang banget sama aku. Dan kalau Tuhan bisa ngomong langsung sama aku, dan kalau aku bisa dengar kata-kata dia, dan kalau aku bisa melihat diriku dari matanya Tuhan, aku bakal dianggap seperti apa ya kira-kira? Pasti Tuhan akan menganggap aku orang yang punya misi yang baik, kenapa bisa dilahirkan ke dunia. Dan itu berlaku kok untuk semua hambanya Tuhan gitu loh, pasti dilahirkan ke dunia untuk tujuan yang baik dan besar. Cuman dari kita sendiri yang mampu atau enggak menerima kebesaran dan kasih sayang Tuhan itu ke kita. Jadi bukannya Tuhan yang jahat sama kita, tapi kita yang kadang-kadang membatasi, ngelimit penerimaan kasih sayang dan kebesaran Tuhan yang bisanya, dia sebenarnya itu bisa bermanifestasi dalam hidup kita gitu loh. Oke, wow. That's deep. Gila sih, lu bener banget, gue setuju. Kadang-kadang kita yang melimitasi keadaan itu, kita yang membatasi kasih sayangnya Tuhan, dan kita nggak bisa ngeliat bagaimana Tuhan melihat kita gitu loh. Boleh tahu nggak sih, Ca, gitu ya, Caca ini kan seperti tadi aku bilang kan, hidup lo tuh quite different with many people gitu. That's why menurut aku lo sekarang bisa menjadi pribadi yang a lot stronger than before, dan bisa menginspirasi banyak orang. What was your lowest point in life? Kalau kamu bisa bilang, apa yang paling terendah gitu yang pernah kamu lewatin dan terberat? Yang terberat adalah ketika aku mesti spend beberapa bulan, karena pada saat, udah lama ya ini, kayak tahun 2014, ketika aku baru proses, abis udah selesai nih ketok palu, perceraian sama Ben, terus aku sempat kena masih ada, sebelum ketok palu malah. Jadi di tengah-tengah itu bukan perceraian yang bikin aku down, tapi karena ada konflik, jadinya aku nggak bisa ada akses untuk ketemu sama anakku. Nah, itu selama 3 bulan full. Nah, itu sih yang paling low ya buat aku. Karena sampai alam sadar lah, alam bawah sadar, itu semuanya tuh affected dan ngerasain pain yang bener-bener ini banget. Kayak apa ya, kita udah punya rasa kayak, oh aku tahu alasanku hidup tuh ternyata ini.
Terus ketika alasan itu udah nggak ada di aku, so aku jadi bingung, terus gue ngapain ya? Terus gue bangun tidur, gue apa sih tujuan gue gitu? Kayak Wow. gitu. Wow. Tapi puji Tuhan alhamdulillah sekarang udah balik lagi sama Sienna ya. Sienna betul ya anak. Iya, Oke. iya, Kalau Sienna. kamu lihat Sienna gitu ya, and then you see her eyes, what do you think the mistake that you don't want her to do? Maybe the mistake that you've done in your life, dan kamu nggak pengen Sienna doing the same mistake. Justru aku dari Sienna bayi, mungkin karena aku juga banyak belajar aja sih, aku beruntung aku hidup di zaman internet yang kita bisa belajar kursus online, psikologi, parenting, dan berbagai macam ilmu dengan mudah gitu. Jadi malahan dari dia bayi, aku membiasakan diriku sebagai mamahnya, sebagai ibunya, untuk be okay ketika Sienna mengambil resiko dalam hidupnya, atau ketika dia make a mistake dalam hidupnya, dan nggak trying to control so much supaya dia nggak bikin kesalahan. Karena justru itu bisa jadi kesalahan sebagai orang tua. Ketika kita nggak mau anak kita bikin salah sama sekali seumur hidupnya dia. Jadi ketika dia bikin salah, kita nggak nganggap dia kayak kita aja boleh kok, kita pernah salah. Kita punya jatah ketika kita berbuat salah, dan semua orang juga sama. Kenapa kita mau anak kita not go through the same learning process yang sebenarnya itu lebih berharga daripada nasihat-nasihat dan tutur kata kita kepada mereka. Karena kalau mereka jatuh, terus mereka bangun sendiri, itu akan jadi pembelajaran yang jauh lebih dalam daripada nasihat-nasihat yang keluar dari mulut kita. Karena bener kata orang, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Lo bisa dapat advice, 1000 advices, tapi tetap when you go through, you know, the real experience, baru lo tahu what's the meaning of life. Iya nggak sih, Ca? Bener. Bener banget. Kadang-kadang kita emang akan bener-bener baru nangkep, oh, ini tuh baru dapat kalau kita ngalamin real. Wow. Apa sih, may I know, Ca? Caca sekarang how old are you if I may ask? 30. Berapa? 30. Oh my God, you're still very young. With so much wisdom. Aduh, aku iri, I envy you, sialan. Ya ampun, emang kamu umur berapa sih kayaknya? 38, you know. Okay, Ca. Oh, I thought you're like 33. Thank you very much. Thank you very much. 30 tahun. What do you think your purpose in life that you're trying to fulfill? Karena aku lihat kamu suka nulis, you like to influence people's life in a positive way gitu. So that's why I really want you to be on my vlog. What's your purpose in life? My purpose is, aku pengen ketika nanti aku sudah pergi dari dunia ini, aku diingat sebagai seseorang yang nggak punya rasa takut dalam mencintai orang lain dan dalam memberi. Wow. Aku pengen jadi orang yang melihat diriku sebagai sumber dari keberkahan. Jadi kalau ada orang lain yang bisa dapat berkah lewat aku nggak akan melihat itu sebagai, oh ada yang ngambil dari gue, jadi saldo kebahagiaan gue berkurang. Bukan. Karena kalau kita percaya kita sumber keberkahan, itu unlimited jadinya. Yap. Kalau ada orang yang mau manfaatin aku gitu ya itu salahnya. Itu bukan urusanku, itu ya dia, it's their thing gitu. Tapi aku ngeliat diriku sebagai sumber lewatnya kebahagiaan dan cinta gitu buat orang lain. Oh, that's awesome. Termasuk juga berarti Caca pengen dikenal sebagai orang yang nggak pernah takut untuk mengambil resiko dalam hidup, termasuk resiko untuk misalnya one day kalau dipercaya lagi sama Tuhan untuk memulai lagi rumah tangga, untuk mencintai lagi, even though you got your past, kamu nggak pernah takut untuk taking the risk untuk, you know, fall in love again, take the risk again. Kalau untuk berkeluarga lagi, aku pengen kok aku nggak trauma. Maksudnya trauma menikah gitu ya. Cuman memang mungkin sekarang belum ketemu aja. And take your time. Iya, take my time aja. Jadi aku nggak ada pressure untuk kayak target kapan harus nikah lagi gitu sih, belum ada sih. Oke. Ca, ini pertanyaan yang gue tanyain tadi, gue sempat tanya sama Herjunot Ali. Buat Herjunot Ali, 2020 itu adalah the colorful year. In your eyes, 2020, tahun yang seperti apa sih untuk seorang Marsyanda sampai bulan Mei ini? 2020 adalah tahun dimana, kalau buat aku namanya effortless connection dengan my true self. Wow, karena artinya aku ngerasa justru melalui kondisi yang ada nih dari awal 2020 sampai sekarang, dari eksternal gitu ya, misalnya kondisi pandemi ini, jadi kita di rumah aja dan sebagainya, aku jadi connect lebih dalam ke diriku sendiri, terus lama-lama jadi
kayak nggak susah gitu loh untuk bisa know what I like, what I don't like, what I want to do, what I don't want to do. Karena kita seringkali kayak ngerasa, gue kok sukanya gini ya, sementara kebanyakan orang di luar sana ngelakuinnya yang lain. Terus kok gue kayak aneh, pasti gue dianggapnya jelek kalau nih orang-orang pada tahu. Tapi karena kondisinya seperti ini sekarang, kita jadi bisa menjadi diri kita sesungguhnya, dan gak ngejudge our true self, which is membuat kita jadi lebih flow dengan apa yang the universe dan Tuhan kasih sebenarnya buat kita, kayak kreativitas, apapun itu ya, berkah, berbagi, itu semua tetap ngalir aja, justru malah dengan lebih mudah dan lebih deras, karena aku nggak ngesabotase diriku sendiri ketika aku mau menjadi diriku sendiri. Wow. Dalam ya? Aku ngomongnya nggak jelas ya? Oh, dalam ya? Dalam ya? Aku pikir aku kayak ngomong apa sih? No. Jadi benar-benar kamu mengambil waktu, karena emang kadang-kadang keadaan di sekitar kita tuh membuat kita harus kayak, sebenarnya kita nggak pengen itu, tapi karena masyarakat, most of the people that we see, they're doing A, so even though deep down inside we know that we're B, we're trying to be A, just in order to fit in. Ya nggak sih, Ca? Gitu. Because when you're different, sometimes some people think that you're weird, gitu. What's wrong with you? But actually there's nothing wrong with me. I'm just different. I was born different, ya nggak sih, gitu loh. Iya, dan itu nggak apa-apa banget. Nggak usah dikasih label gitu. Benar. Aduh, Caca luar biasa sekali ya. What makes you happy the most in life? Bonus deh satu lagi. What makes me happy the most? Yep. Oke. Untuk menjawab pertanyaan itu, aku selalu punya motto, I don't need any reason to be happy. Wow. So happiness is free. Kayak nggak perlu ada terjadi ini, atau punya apa, atau dikasih apa, atau alasan apa gitu untuk bikin aku happy. Aku bisa kayak happy aja just because ya udah, nggak ada alasan. Just simply because jadi aku nggak terikat dengan hal lain untuk merasa bahagia gitu loh. Okay. Aduh, Caca menarik sekali sih, kamu bonus satu lagi dong, Caca. Apa tadi dah? If only you could turning back the time and you could change one thing in your life in the past, what would it be? Nothing. I love my life. The way it is. I think, I love my life so much. Karena itu bikin aku, at the end of the journey, I love who I am completely with all my flaws. Dan itu semua terjadi karena pengalaman-pengalamanku yang ada dulu gitu loh. Yang ya udah mestinya kayak gitu aja. So you believe that everything that shape you right now become Marshanda it happens for a very good reason. The best reasons. The best reason. Makasih ya, Caca. Ibu Wisdom Indonesia. Apa Ibu Wisdom Indonesia. Anak muda tapi udah bijak banget. Luar biasa loh Mbak Caca. Astaga, Sienna pasti bangga sekali loh punya mama seperti kamu loh. You're awesome. Aduh, makasih banget Kamel. I love you. Aku tadi ya, maksudnya I learn from what we share that it's okay to be different, because kalau semua orang sama, it's kind of boring, isn't it? So never stop to inspire people with your way, with your uniqueness, with everything you are, the way you are gitu. Karena itu yang membuat gue melihat Caca itu selalu menarik dan selalu bisa menginspirasi, ya. Thank you, Kamel. I love you. Thank you so much for this opportunity, for this conversation. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan banyak yang terhibur dan banyak yang terberkati. Thank you. Bye, Caca. God bless you. Bye.